Keluarga sangat keberatan karena Sangat keberatan, ya, kenapa? di pengadilan itu sudah disebutkan 3 DPO. Kenapa sekarang baru disimpulkan 1 DPO? Ya. Jadi sangat keberatan. Ya, jadi kemarin malam itu teman-teman kerja PG ada 3 orang yang mendapatkan surat panggilan dari Polda Jawa Barat. 1 Suharsono atau Bondol, kedua Ibnu, ketiga Suparman. Nah, mereka ini dimintai keterangan pada hari Jumat. Keluarga meminta kepada kepolisian untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Proses pendalaman polisi atas kasus keji tewasnya Vina dan Eki yang mulanya diyakini akan rampung dengan ditangkapnya Peggy Setiawan pada tanggal 21 Mei 2024 lalu nyata-nyatanya belum benar-benar selesai. Bagaimana tidak, alih-alih menjawab rasa penasaran masyarakat, penangkapan Peggy Setiawan justru melahirkan sebuah babak baru yang penuh dengan misteri dan teka-teki. Terutama dengan beredarnya tudingan salah tangkap yang ramai diserukan kuasa hukumnya. Atas keraguan itulah, aparat kepolisian kembali menempuh beragam cara untuk membongkar habis tabir gelap yang menyelimuti kisah pilu Vina dan Eki. Terkini, Polda Jabar kembali menggelar rekonstruksi kejadian 8 tahun lalu di tempat kejadian perkara. Penyelenggaraan rekonstruksi pun ramai disaksikan warga yang ikut dibuat penasaran dengan perkembangan kasus ini. Saya berdoa untuk anak saya, ya Allah kuatkan iman Peggy, ya Allah kuatkanlah fisik Peggy juga batin Peggy, walaupun dia di sana seandainya dia merasa sakit, hilangkanlah rasa sakit dari tubuhnya. Semoga dia baik-baik saja di sana, kuatkan imannya dan dia selalu pegang teguh pendiriannya, sekali tidak tetap tidak, gitu aja. Tak dapat dipungkiri memang, polemik penangkapan Peggy Setiawan hingga detik ini masih juga menuai banyak perdebatan di masyarakat. Apalagi dari pihak Peggy semakin ramai bermunculan dan memberikan alibi yang menguatkan dugaan salah tangkap. Pasalnya, Luciana, adik perempuan dari Peggy Setiawan, telah dipanggil aparat kepolisian untuk menjalani proses pemeriksaan. Lantas, seperti apa upaya dari kuasa hukum dalam perjuangan mereka membersihkan nama Peggy Setiawan? Serta sejauh mana pula upaya polisi dalam meyakinkan masyarakat atas kinerja mereka yang kini banyak menuai kritik? Ya, jadi kemarin malam itu teman-teman kerja Peggy ada 3 orang yang mendapatkan surat panggilan dari Polda Jawa Barat. 1 Suharsono atau Bondol, kedua Ibnu, ketiga Suparman. Nah, mereka ini dimintai keterangan pada hari Jumat. Ya, tempatnya sih untuk sementara di Polda Jawa Barat. Namun saya, karena mereka tinggalnya di Cirebon, saya akan koordinasi dengan penyidik agar pemeriksaannya dilakukan di Polresta Cirebon. Nah, mereka mau memberikan kesaksian karena sudah muncul di berbagai media. Memang apa yang ia lihat, ia alami, ia dengar sendiri sebagai saksi yang melihat pada tanggal 27 Agustus 2016 Peggy Setiawan itu berada di Bandung. Nah, karena mereka menyaksikan, jadi ingin memberikan kesaksiannya biar kepada penyidik, biar penyidikan ini fair. Jadi terhadap Peggy yang dianggap sebagai pelaku DPO yang tertangkap, keluarga mengatakan, menghimbau agar polisi jangan dulu terburu-buru. Karena ternyata sebelum Peggy ini ditetapkan sebagai pelaku DPO yang tertangkap, sudah di BAP 6 pelaku terpidana. Dan 5 mengatakan bukan Peggy pelakunya. Hanya 1 yang mengatakan
memang ada lagi saksi yang mau diperiksa 2 orang lagi. Tapi dari pelaku utama, 5 mengatakan bukan Peggy pelakunya. Intinya cuma satu, Peggy cari kuasa hukum yang benar-benar bisa membantu dia. Kami tentunya menerima semua hasil dari keterangan kepolisian. Kalau memang kepolisian mengatakan itu Peggy pelakunya, kita buktikan aja nanti di pengadilan. Kan ada tahapan, masih panjang. Kalau kami mengatakan dari segi prinsip hukum, kalau terhadap Peggy, kalau masih ada keraguan-raguan, ya pidana tidak boleh ragu-ragu, harus bukti yang lengkap. Kalau masih ada keraguan-raguan, ya jangan dulu memvonis menyatakan sebagai pelaku gitu loh. Jangan dulu melakukan itu. Nah sekarang saya tanya nih, kalau sampean saya bilang bersalah terus ibu sampean apa bilang anak saya bersalah? Pak betul anak saya bersalah nih anaknya. Enggak lah, mana ada orang tahu mau orang tua yang mau menjerumuskan anaknya. Jadi menurut saya boleh-boleh saja, tapi kan nanti bukti hasil penyidikan dari kepolisian akan membuktikan bahwa dia bersalah atau tidak. Ya, kita pun tentunya nggak mau sembarangan untuk Polri tidak mau sembarangan untuk menetapkan orang bersalah atau tidak. Konsekuensinya berat. Di lain sisi, langkah keluarga Vina dalam menapaki perjuangan menuntut keadilan telah memasuki babak yang baru. Pasalnya, Hotman Paris selaku kuasa hukum mereka telah mendorong kepolisian Jawa Barat agar lebih cakap bertindak dalam penanganan kasus ini. Dengan dibekali surat BAP awal dan berkas salinan pengadilan, sang pengacara kondang pun mencoba memberikan pencerahan kepada masyarakat atas kejanggalan-kejanggalan yang kini bermunculan satu persatu. Lantas, seperti apa langkah lanjutan tim Hotman Paris dalam mengusut habis kisruh 2 DPO lain yang disebut-sebut hanyalah tokoh fiktif belaka? Serta bagaimanakah pula komentar Hotman tentang pengakuan Saka yang membuat geger masyarakat? Ada lagi pengacara dari si Saka, yang ibu itu, mengatakan anaknya, mengatakan itu kecelakaan murni katanya. Orang saya ada visumnya nih mengatakan bahwa itu, ini jadi visumnya segala, hasil otopsi mengatakan di bagian intim dari si korban ada sangat banyak. Dan di dalam putusan pun, Saka itu ada peranannya, di BAP pun ada, dia membuktikan. Ya kayak gitu harus diproses hukum semuanya. Keluarga sangat keberatan karena Sangat keberatan, kenapa? Di pengadilan itu sudah disebutkan 3 DPO. Kenapa sekarang baru disimpulkan 1 DPO? Ya. Jadi sangat keberatan. Keluarga meminta kepada kepolisian untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Masyarakat tidak mengerti bagaimana beratnya tugas seorang anggota penyidik. Penyidik itu satu hari bisa 3, 4, 5 kasus yang harus ditangani. Kadang-kadang dia harus memisahkan pemikirannya di kasus ini ganti dengan pemikiran di sini. Sampai mungkin kadang-kadang banyak yang penyidik-penyidik mengalami masalah psikologi ya. Termasuk saya ngalami dulu kan. Saya 18 tahun di reserse dulu. Bisa-bisa saya, tapi ya itulah. Bagaimanapun pengorbanan teman-teman itu menurut saya dari manajemen penyidikan untuk kasus ini itu sudah optimal. Dia sudah bisa menangkap pelaku, dia sudah bisa memberikan bukti-bukti yang bisa dipercaya ya. Dia juga bisa membuat resume kasus kejahatannya. Terhadap tuduhan bahwa DPO fiktif inilah BAP dari 7 pelaku, di sini diuraikan secara jelas peranan dari 3 pelaku DPO. Bahkan jenis motornya pun ada, caranya pun ada, cara memukulnya pun ada di sini diuraikan, ya. Dan kemudian ini dikuatkan lagi dalam surat tuntutan jaksa, surat dakwaan jaksa, fakta persidangan, bahkan dalam putusan hakim di amar putusan menyebutkan bahwa ada 3 pelaku DPO. Jadi ini putusan sudah inkrah berkekuatan hukum tetap. Dan ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan, terbukti di persidangan. Ini perbuatan pidana yang dilakukan oleh 8 orang terpidana bersama-sama dengan 3 pelaku DPO. Itulah hasil putusan perkara pidana yang sudah final. Kemudian sesudah kasus ini diviralkan oleh Hotman 911 2 minggu lalu, mulailah disidik ulang lagi oleh Polda Jabar.
kok bisa begitu cepat mengatakan dua pelaku DPO ini adalah fiktif. Makanya keluarga keberatan. Terlalu cepat, terlalu prematur untuk mengatakan itu. Kalau dibilang belum ketangkap masih bisa diterima akal sehat. Itu aja. Tidak dihilangkan. Tapi begitu disebut ada 3 DPO. Ingat ya, ini 2016 loh, 8 tahun yang lalu ya. Penyidiknya entah di mana, hakimnya entah di mana, jaksanya entah di mana, ya kan? Tapi tetap masih dalam, mungkin ada yang pensiun, ada yang tidak, kita nggak tahu. Tapi yang pasti, ketika diperiksa berkas, dilakukan gelar, dirapatkan, maka mereka melihat bahwa petunjuknya hanya masuk ke 1 orang, tidak dihilangkan. Saya sudah koordinasi dengan Dirkrim Umumnya, Saudara Kombes Surawan. Saya koordinasi dengan penyidik dengan pengacaranya Saudara Peggy, yaitu Ibu Yanti. Saya koordinasi dua pihak karena kita netral ya. Karena itu keliru besar, maka serahkan ke polisi. Saya percaya kasus seberat Sambo pun bisa terungkap, apalagi ini. Terlepas dari hal itu, polemik hukum kini juga tengah menanti pihak pembuat film Vina Sebelum 7 Hari. Ya, pada tanggal 28 Mei 2024 lalu, Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia atau ALMI telah menyambangi Bareskrim Polri guna membuat laporan terhadap pihak pembuat film karena dianggap telah melanggar Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perfilman. Pihak ALMI bahkan menduga adanya upaya penggiringan opini yang tersirat dalam film Vina Sebelum 7 Hari sehingga mempengaruhi penyidik. Tak main-main, dalam kesempatan yang sama, ALMI pun menuturkan harapan agar film Vina dapat dicabut dari peredaran. Terkait dengan film Vina ini yang lagi viral. Kenapa kami dari Asosiasi ALMI ini melaporkan itu karena kami duga membuat kegaduhan di dunia publik, baik itu di media sosial atau dan lain-lainnya kan. Kenapa? Karena nanti viral film ini kemudian proses penyidikan sementara berjalan. Karena ada proses sementara berjalan di Polda Jawa Barat yang belum berkekuatan hukum tetap. Yang kami anggap bahwa jangan sampai gara-gara film ini kemudian itu ada penggiringan opini yang akhirnya bisa mempengaruhi teman-teman penyidik, ya kan, teman-teman kepolisian, bahkan sampai majelis hakim yang mulia ketika memutus perkara ini. Yang menurut kami film ini merupakan film yang kontroversi. Maka dari itu poinnya ada 2. Pertama, ada delik pidana, dalam hal ini Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2. Kemudian yang kedua, pasal 31 Undang-Undang Perfilman. Ada 2 ranah yang bisa diambil oleh penegak hukum dan juga pemerintah. Terkait pasal 28 ayat 2 tentang ITE, kemudian junto pasal 45 huruf A terkait dengan tindak pidana yang mengandung sara dan membuat kegaduhan. Nah, ini poin yang menurut hemat kami setelah konsultasi ke kawan-kawan cyber, memang ada delik pidana di situ. Nah, kemudian yang ditanya, siapa yang dilakukan dan siapa yang melakukan. Nah, laporan ini barang tentu yang memproduksi film. Jadi pihak-pihak yang memproduksi sebuah film ini dapat dimintai klarifikasi untuk menjelaskan terkait dengan produksi yang dia buat. Siapa itu? Barang tentu terkait dengan produsernya, sutradaranya, dan seterusnya. Supaya ini bisa diklarifikasi dan tidak membuat kegaduhan di publik. Kalau ini dibingkai dan terus-menerus menjadi polemik di media ataupun polemik di publik, maka akan membuat narasi-narasi yang negatif sehingga menghambat proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kawan-kawan penyidik dalam hal ini instansi kepolisian. Kalau ada masyarakat menyatakan bahwa film ini menimbulkan kegaduhan, benar, saya setuju menimbulkan kegaduhan. Tapi, ya, dalam tanda kutip, kegaduhan yang ditimbulkan dari film ini adalah kegaduhan untuk menemukan kebenaran. Kenapa? Faktanya 2016 perkara Vina dan Eki, 2 orang yang meninggal dunia ini menyisakan tanda tanya besar. Sampai sekarang bahkan yang sudah disebut DPO pun menjadi permasalahan yang sangat besar. Kalau saya pribadi sebagai praktisi hukum, saya bersyukur dengan adanya film tersebut. Karena apa? Dia membuka suatu kebenaran yang terjadi 8 tahun yang lalu yang sekarang justru kita bahas. Saya bersyukur biar kita tahu bahwa ada perkara yang masih
menimbulkan tanda tanya besar yang sampai sekarang pun masih belum terungkap kebenarannya. Olehnya itu bukan cuma upaya ini yang akan kita lakukan, masih banyak upaya-upaya lain yang akan kita lakukan, termasuk somasi ke produser dan lain-lain. Itu kami akan lakukan karena kami anggap bahwa ini yang membuat kegaduhan hari ini. Pemerintah berhak mencabut, melarang pengedaran film itu jikalau mengandung kegaduhan. Yang kami anggap bahwa telah ada delik di sini, ada delik pidana yang kami anggap di Undang-Undang ITE itu juga terkait dengan pelarangan pemutaran film ini karena ada kegaduhan. Nah, itu secara prinsip. Trauma ya sangat luar biasa, masih terus mengingat kebiasaan si Vina, mengingat wajah Vina, kemudian mengingat luka dan penyiksaan yang dialami oleh Vina. Tentunya keluarga selalu terngiang-ngiang lah begitu. Jadi ya memang tadi saya sampaikan ke Bapak juga, ya bagaimanapun kita harus memberikan pendampingan untuk trauma healing tersebut, karena ini kan viral terus, beritanya naik terus, sehingga tentunya banyak pihak yang pro dan kontra. Tentunya mereka juga harus punya kekuatan ya, jangan sampai mereka akhirnya putus asa mendengar adanya 2 DPO yang hilang. Nah ini yang juga akan kita kuatkan supaya nggak campur aduk lah gitu. Udah pelaku belum tertangkap, yang lain hilang lagi DPO, ini kan blunder akhirnya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.